Dari tanaman ini kita bisa menargetkan uang yang masuk ke dalam kantong kita setiap bulan sesuai keinginan kita. Mau 10 juta per bulan, mau 5 juta per bulan, dan mau 15 juta per bulan, atau mau 20 juta per bulan. Itu tergantung kita sendiri. Dengan pendapatan 10 juta per bulan, kita harus mempunyai para-para berapa luas dan memiliki bibit berapa biji. Untuk para-paranya kita harus membutuhkan berapa luas persegi dan juga untuk bibitnya itu berapa biji. Kita akan hitung dari siklus panennya terlebih dahulu. Untuk panennya kan kita menghitungnya itu untuk per 1 bulan adalah 10 kali panen. Dalam 10 kali panen, dalam untuk 1 bulan pencapaian atau penargetan sebanyak 10 juta rupiah, untuk mencapai angka tersebut kita harus memiliki sedikitnya adalah 2 ton panen dari labu siam. Jika untuk 10 juta itu memerlukan 2 ton, berarti kita harus memiliki 20 kali panen dalam 1 bulan. Dan padahal untuk labu siam satu lokasi itu kita hanya mendapatkan 10 kali panen dalam jangka 1 bulan. Berarti kita harus memiliki dua lokasi atau 2 lahan. Kalau semisalkan kita mempunyai 1 lahan untuk para labu siam, lalu kita menargetkannya untuk dengan 10 juta, maka itu akan sulit. Jadi misalnya gini, kita punya beberapa bibit, lalu kita jadikan satu untuk menjadi satu para, maka untuk jumlah yang kita targetkan adalah 10 juta rupiah, maka menurut saya itu agak sulit. Karena apa? Karena dengan para yang luas, meskipun dari pembibitannya itu dan juga para-paranya itu sudah stabil untuk angka bibit, dan juga untuk para-paranya itu sudah stabil ya, maksudnya sudah saling melengkapi, tapi dengan angka sekian biasanya itu kurang cocok, agak susah. Menurut saya yang paling baik itu adalah kita bisa menjadi 2 para. Kita hanya membutuhkan bibit paling tidak itu 4 biji bibit atau 6 biji. Yang masing para kita kasih 3 biji atau 2 biji, dan satu lokasi untuk satu para itu idealnya adalah para seluas sekitar 10 meter kali 10 meter. Yang satunya lagi untuk 2 bibit atau 3 bibit itu ukurannya juga sama, 10 meter kali 10 meter. Nah, dari angka tersebut itu bisa menghasilkan dari 1 kintal per 1 kali panen. Per 1 kali panen kita bisa mendapatkan 1 kuintal untuk para 10 meter kali 10 meter. Kalau kita memiliki 10 meter kali 10 dan juga satu lagi 10 kali 10, maka kita akan mempunyai 2 kali panen dalam 1 hari, 2 lokasi ya. Nah, itu berjumlah 1 kintal per 1 kali panen dengan 2 lokasi, maka yang kita dapatkan adalah 2 kintal. Nah, sedangkan kita punya target untuk 1 bulan itu adalah 20 kali panen, berarti dengan 2 lokasi tersebut kita kalikan 10, maka kita sudah mendapatkan 20 kali panen, dan sekali panen kita mendapatkan 2 kintal dan dikali 10 berarti kita mendapatkan 2 ton. Nah, jadi angka 10 juta per 1 bulan lewat budidaya labu siam itu tidak sulit kalau kita memberikan kapasitas para pada labu siam itu dengan ukuran yang pas. Kalau misalkan kita kadang kok ribet sih, harus pakai 2 lokasi atau pakai 2 tempat, mungkin jadi segini, saya terangkan dulu supaya lebih jelas ya. Dengan 2 para, anggaplah kita mempunyai para itu 1 lokasi 10 meter kali 10 meter dengan 2 bibit atau 3 bibit. Nah, dengan pertumbuhan dari 3 bibit itu, dari mulai perawatannya, terus dari mulai perkembangan dari pohon itu sendiri, itu mudah dipantau. Terus dari untuk sirkulasi udara dan juga sinar matahari yang masuk ke para itu lebih gampang.
Lebih susah kalau misalkan kita itu memiliki dua para-para kita jadikan satu, misalkan 20 meter kali 20 meter. Kalau misalkan nanti tanaman itu sudah tumbuh, maka tanaman itu akan sudah dikontrol. Jadi menurut pengalaman saya yang sudah saya lakukan itu lebih baik dengan masa massal atau dengan jumlah yang banyak, maka lebih baik dipisah menjadi dua bagian. Selain untuk perawatannya itu yang lebih mudah, dan juga untuk gizi atau kalsium atau pupuk yang diserap oleh labu siam itu lebih mudah. Nah, selain itu, menurut saya labu siam itu selain untuk punya target 10 juta per bulan, kita sebagai anak muda, menurut saya labu siam itu juga cocok sekali untuk investasi untuk jangka panjang. Maksudnya untuk masa tua. Masa tua itu bisa lebih aman, lebih tenang karena di masa pensiun kita, kita sudah ada yang menggaji. Anggaplah kita menanam labu siam itu dari awal ini mungkin untuk perlu beberapa bulan atau mungkin untuk perlu 1 tahun untuk merintis. Nah, setelah 1 tahun kemudian, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Hasilnya itu bahkan tidak per bulan sekali, tidak per 2 bulan sekali, tapi per 3 hari. Nah, dengan per 3 hari kita mendapatkan panen dari labu siam, padahal itu bukan tanam setiap hari. Kita menanamnya itu sudah dari dahulu. Kita dari dahulu itu sudah menanam labu siam dan kita mendapatkan hasilnya itu setelah 3 hari sekali. Nah, untuk awalnya memang tidak mudah untuk menanamnya. Kita menanam sekarang, paling tidak itu 4 bulan kemudian baru kita mendapatkan hasil yang pertama. Tapi setelah mendapatkan hasil yang pertama, untuk seterusnya kita akan mendapatkan hasil per 3 hari. Nah, setelah 3 hari itu, maka semakin lama itu pohon itu semakin besar, semakin tua, maka tingkat keproduksiannya itu akan semakin meningkat. Apabila perawatan kita itu pas, ya. Jadi anggaplah kita itu mendapatkan gaji seumur hidup dari labu siam. Hanya karena menurut saya, karena hanya menanam 1 kali saja kita sudah mendapatkan hasil setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Dan kita juga tidak tahu sampai kapan umur kita sampai tua. Dan bahkan kalau misalkan kita sudah tidak ada, mungkin kadang labu siam itu akan diwariskan ke anak cucu kita. Karena labu siam itu sangat panjang umurnya. Seperti di video kali ini ada tetangga saya itu yang memiliki para-para menggunakan bambu. Padahal para-para bambu itu yang sudah mati, bambu bekas yang digunakan untuk para-para, umurnya itu tidak lebih panjang dari labu siam. Jadi labu siam itu umurnya itu lebih panjang daripada para-paranya. Maka ketika pohon labu siam itu sudah mulai produksi, mulai berbuah, dan para-paranya itu sudah tidak mampu untuk menopang labu siam, maka para-para dengan bambu itu akan runtuh, dia akan roboh. Maka ketika para-para itu sudah roboh, untuk menyulaminya, untuk memperbaikinya itu agak susah. Karena labu siam itu tanaman yang merambat dan arahnya itu juga tidak teratur. Jadi kalau ketika para-para itu sudah roboh, maka untuk susah sekali untuk diatur. Jadi ada baiknya itu kalau semisalkan kita serius di budidaya labu siam, maka para-para yang rekomendasi untuk labu siam itu adalah menggunakan tiang cor atau tiang pipa yang dikasih cor itu, lalu dikasih kawat atau dikasih blander ya, lalu dikasih kawat-kawat. Menggunakan plastik itu juga umurnya juga panjang. Kalau untuk bambu sih, kalau asalkan bambunya itu utuh, itu sebetulnya untuk umurnya sangat panjang. Tapi kalau semisalkan bambu itu dibelah, maka umurnya itu akan berkurang. Jadi seperti di video ini akibatnya. Jadi pohon labu siamnya itu masih di tingkat pemproduksinya, masih banyak-banyaknya produksi buah, tapi malah para-paranya yang sudah roboh duluan. Jadi dengan labu siam yang sudah terkena tanah seperti ini, maka biasanya untuk pertumbuhannya itu kurang maksimal. Dan juga untuk hama itu biasanya mudah masuk ke tanaman labu siam. Jadi gimana menurut teman-teman, apakah labu siam itu cocok untuk investasi jangka panjang atau mungkin investasi untuk di masa tua kita?
Jangan lupa sharing pendapat teman-teman ini di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Dalam salam edukasi.